yang baik dari apa yang mungkin sudah saya sampaikan tadi. Sekarang masuk ke judul. Tentunya kalau sudah memiliki memiliki patokan sumber ide yang mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah miliki, maka sangat mudah sekali membuat judul. Oh, di masyarakat ini misalnya masalahnya seperti ini, maka saya harus membuat judul atau tema seperti ini. Tentu di dalam judul itu ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama adalah menarik dan informatif. Menarik itu boleh sama dengan judul orang lain, tetapi ada satu hal yang mungkin bisa ditawarkan atau bisa dijual sehingga memiliki nilai kemenarikan sendiri. Orang melihat cincin mungkin sama ya, cincin itu ada matanya sama ada embannya. Tapi ada cincin yang mungkin bisa menarik perhatian orang lain ketika misalnya di dalam embannya itu ada suatu hal yang berbeda dari emban-emban yang lain atau dari tempatnya jari itu. Atau matanya cincin itu mungkin sama, ada warna-warni, ada hijau, kuning, biru, merah misalnya. Tapi ada satu cincin misalnya yang bisa menarik perhatian orang lain ketika di matanya cincin itu ada suatu hal yang berbeda dari cincin-cincin yang lain. Maka itu yang menimbulkan ketertarikan orang untuk bisa melihat atau bisa membeli, bahkan bisa puluhan juta. Jadi kalau bicara tentang cincin secara umum, maka orang pasti tahu cincin itu ya seperti itu. Tetapi ketika ada suatu hal yang menarik di dalam cincin itu, maka seolah-olah harganya tidak terbatas. Bahkan bisa dibeli oleh siapa saja yang memiliki ketertarikan terhadap. Dan informatif. Informatif itu tentu memiliki memiliki pandangan yang luas ketika orang melihat judul saudara. Ketika pembimbingnya membaca judul saudara, ini kok informatif sekali judulnya, ini kok menarik sekali, maka secara otomatis itu akan segera di-ACC. Jadi judul itu harus menarik dan informatif, memberikan sebuah nilai informasi kepada pembimbing dan masyarakat luas. Oh, ternyata ini penting untuk diteliti, ini menarik untuk diteliti, ini penting untuk dikaji misalnya. Itu informatif. Kemudian yang kedua adalah ada nilai keunikan yang ditanamkan di dalam judul itu. Jadi memang antara daerah A dengan daerah B berbeda. Objeknya bisa berbeda, tapi judulnya bisa sama. Tapi kalau memiliki nilai keunikan, keunikan itu ya satu irisan dengan nilai-nilai kemenarikan, tetapi keunikan itu memiliki ciri khas sendiri yang bisa ditawarkan oleh mahasiswa kepada pembimbingnya untuk bisa diteliti. Apa yang menjadi keunikan saudara terhadap judul itu? Orang melihat kemiskinan sama saja. Sama saja paradigmanya namanya miskin itu ya mungkin penafsirannya saja berbeda, tetapi pandangan kita sama. Orang melihat atau membaca penyelesaian terhadap kemiskinan itu mungkin sama saja. Orang miskin itu perlu dibantu, perlu didampingi, perlu diberikan pemahaman tentang nilai-nilai produktivitasnya, diberdayakan, tetapi harus memiliki nilai lebih dari apa yang sudah pernah dilakukan, misalnya dengan keunikan. Kalau sekarang yang ada misalnya bantuan sosial, tunai atau non tunai, ada enggak cara lain yang bisa membantu masyarakat miskin tanpa dengan menggunakan tunai atau non tunai? Nah, itu keunikan. Unik. Tidak sama dengan apa yang diangkat oleh orang lain. Prinsipnya sama, tetapi penyelesaian masalahnya berbeda. Mungkin itu unik. Nah, keunikan itu akan memiliki memiliki energi sendiri, baik bagi pembimbing atau baik bagi masyarakat. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai kebaharuan. Tentu harus memiliki nilai relevansi dengan kondisi hari ini. Jangan meneliti sesuatu yang sudah lama, yang kemudian solusinya juga lama. Misalnya bicara tentang partai politik, maka teori-teori yang kita bangun tentu teori-teori yang baru. Kemudian referensi yang kita bangun tentu referensi-referensi yang baru.
Dan solusi-solusi yang kita tawarkan juga solusi-solusi yang baru. Sehingga apa yang terjadi hari ini itu bisa diselesaikan dengan solusi yang bisa diterapkan hari ini. Karena yang lama belum tentu relevan dengan hari ini. Yang hari ini juga belum tentu relevan dengan yang akan datang. Sehingga membuat judul itu sebenarnya simple. Yang penting memenuhi 3 syarat ini, insya Allah menjadi judul skripsi yang luar biasa, yang mungkin akan diterima oleh semua kalangan, oleh pembimbing, oleh mahasiswa, oleh masyarakat. Kemudian masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu kadang-kala ini menjadi tantangan bagi mahasiswa. Jadi seringkali saya menyampaikan, karena ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka yang ingin saya sampaikan ada 3 hal. Jadi 3+1 lah, atau 1+3. Satu itu adalah di dalam pendahuluan itu harus mencakup alasan utama kenapa judul ini perlu diangkat. Maka sampaikan alasan utamanya apa. Alasan utama secara ilmiah tentunya. Jadi mencantumkan atau mendeskripsikan alasan utama di dalam pendahuluan itu menjadi nilai tersendiri. Ketika orang membaca paragraf pertama, saudara menyampaikan alasan-alasan utama diangkatnya atau perlunya judul ini diangkat atau diteliti. Kemudian yang 3 itu yang pertama adalah theoretical problem. Setelah saudara menyampaikan alasan utama, maka tanamkan alasan itu dengan theoretical problem atau landasan teori atau grand theory. Jadi grand theory itu menjadi pondasi penting di dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu politik. Grand teorinya apa sih judul ini? Atau pondasi dari teori yang akan dijadikan pijakan bagi teori-teori yang lain untuk menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan, untuk menghasilkan sebuah jawaban atas rumusan masalah itu apa? Itu harus ditanamkan setelah menanamkan alasan utama. Theoretical problem atau grand theory atau teori dasar yang menjadi pijakan dari peneliti untuk melakukan penelitian skripsi itu harus ditanamkan di bab 1. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, normatif problem. Perlu pijakan pula undang-undang atau peraturan. Selain pijakan teori, di dalam penulisan skripsi itu perlu pijakan normatif atau perlu pijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada norma-norma yang dibangun di dalam pendahuluan itu. Sehingga nanti ini akan menjadi ada 3 pondasi yang perlu dibangun. Normatif problem itu bisa berupa aturan-aturan, juga bisa berupa norma-norma yang sudah dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebiasaan-kebiasaan, atau misalnya solusi-solusi yang pernah dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah yang diteliti, itu juga bisa masuk ke dalam normatif problem. Sehingga kita punya pijakan norma, kita punya pijakan teori. Dan yang terakhir adalah empirical problem. Fakta-fakta di lapangan itu bisa dijadikan sebagai pondasi penelitian kita. Jadi 1+3 itu menjadi kunci penting di dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan itu tidak serta-merta yang menulis pendahuluan, atau menulis teori-teori, atau menulis masalah-masalah, atau menulis norma-norma, enggak. Tetapi ketiganya ini dijadikan sebagai landasan utama di dalam penulisan skripsi. Bangunannya adalah alasan utamanya, kemudian pondasinya adalah teori, kemudian normatif problem dan empirical problem. Ketiganya ini disandingkan. Nah, dari ketiganya ini perlu ditarik benang merahnya. Kira-kira dari teori yang ada, dari aturan-aturan yang ada, dari fakta-fakta yang ada, ini kita tarik benang merahnya. Kira-kira gapnya apa? Ada ndak masalah di situ? Karena di dalam rumusan, di dalam pendahuluan itu harus menemukan masalahnya, bukan mencari masalahnya. Rumusan masalah itu bisa ditarik dari ketiga hal tadi.
theoretical problem, normative problem, dan empirical problem. Sehingga benang merahnya itu menjadi gap yang kemudian ditulis di rumusan masalah. Rumusan masalah itu juga tidak serta-merta ada begitu saja, mengacu atau mengaca kepada judul, tetapi berdasarkan fakta-fakta di lapangan, berdasarkan teori-teori yang ada, berdasarkan norma-norma yang ada. Sehingga baru kita bisa menuliskan rumusan masalah. Kita menemukan gap. Gap itu ditemukan dari ketiganya ini. Dan gap itulah yang sebenarnya menghasilkan rumusan masalah. Tujuan penelitian menyesuaikan dengan rumusan masalah, kemudian manfaatnya juga menyesuaikan dengan rumusan masalah. Manfaat biasanya secara normatif, manfaatnya bisa manfaat secara akademik, secara teoritik, secara keilmuan, dan seterusnya bisa menyesuaikan dengan buku pedoman yang ada di lembaga masing-masing atau di prodi masing-masing, sehingga menyesuaikan. Tetapi ini poin pentingnya di pendahuluan itu ada 3 hal ini, 1+3.